Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, selamat, berkah berlimpah, damai, dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Sahabat, bersua lagi bersama saya Waratul Utami, masih dalam channel Rumah Kita. Kali ini kita akan bedah kasus nih. Kita akan bahas salah satu hasil TMA klien. Kasusnya adalah beliau ini seorang laki-laki yang beraktivitas sebagai dokter, ya, dokter umum. Sudah bekerja beberapa waktu, 2 tahun ya, beraktivitas sebagai dokter, dan kali ini si bapak dokter ini ingin melanjutkan studinya, ingin mengambil spesialis, dan permasalahannya adalah beliau masih galau spesialis apa yang mau diambil. Nah, beliau melakukan tes talent mapping untuk tahu spesialis mana yang sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Seperti itu. Nah, sementara ini beliau punya 3 pilihan. Apakah mau ke spesialis penyakit dalam, spesialis anak, atau spesialis kandungan. Nah, kita lihat sama-sama hasil TME-nya, talent mapping assessment-nya, untuk nanti kita bisa simpulkan dari ketiga pilihan yang sementara ini beliau pertimbangkan, mana yang paling sesuai, dan mungkin saja ada alternatif pilihan lain yang bisa lebih sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Yuk kita lihat. Saya akan share screen hasil talent mapping assessment beliau. Ya, semoga cukup terlihat ya teman-teman. Ya, seperti yang contoh feedback kemarin sudah saya sampaikan. Jadi hasil talent mapping assessment itu ada 5, ada urutan bakat, ada peta bakat, ada potensi kekuatan, ada strength cluster map, dan personal branding atau ST30. Nah, kalau pada sesi feedback itu kita ada sesi previewnya. Nah, kali ini nanti saya akan langsung saja pada bedah kasus talent mapping assessment-nya, hasil TMA-nya gitu ya. Nah, kita lihat ini adalah halaman urutan bakat ya, halaman hasil urutan bakat dari si Pak Dokter tadi. Dalam urutan bakat ini ada 34 tema bakat ya. Setiap kita punya 34 tema bakat ini, nomor 1 sampai 34, angka-angka ini, nomor urutan ini menunjukkan dari yang terkuat sampai dengan yang terlemah. Yang terkuat ada pada nomor 1 sampai 7, yang kuat nomor 8 sampai 14. Yang terlemah ada pada area nomor 28 sampai dengan 34. Ya, kita akan ulas untuk yang terlemah, untuk yang terkuat dan yang terlemah gitu ya. Oke. Dan korelasinya dengan profesi sebagai dokter. Nah, beliau ini sudah menjalankan aktivitas sebagai dokter 2 tahun. Berarti selama 2 tahun ini bisa smooth ya, bisa berjalan dengan baik. Nah, sampai akhirnya beliau memutuskan untuk mengambil spesialis. Yuk kita mulai, kita lihat pada urutan bakat terkuatnya. Urutan bakat terkuat yang pertama adalah relator ya. Nah, relator itu artinya orang-orang yang senang menjalin hubungan baik, utamanya dengan teman-teman yang memang sudah dikenal, orang-orang yang sudah dikenal ya. Jadi memang senang berteman, senang menjalin hubungan baik, senang menjalin hubungan menjadi lebih hangat kembali, lebih dekat kembali, seperti itu. Yang kedua, harmoni ya. Harmoni tidak suka konflik ya. Orangnya ingin damai, ingin sesuatu yang damai, tenang saja, tidak terlalu banyak konflik, seperti itu. Bukan orang yang keras, bukan orang yang suka konfrontasi. Jadi kalau ada permasalahan, mereka yang memiliki bakat kuat harmoni itu inginnya ayo segera dicari jalan tengahnya gitu. Segera dicari penyelesaian agar konflik segera selesai, seperti itu. Yang ketiga, punya bakat kuat connectedness. Connectedness itu orang yang bijaksana, orang yang punya spiritualitas bagus gitu ya. Tarikan alamiahnya adalah bahwa mereka menyadari
kejadian-kejadian dalam hidup itu selalu terkoneksi, selalu berhubungan antara satu dengan yang lain. Artinya satu hal itu terjadi karena ada maksud, ada tujuan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Kenapa hal tersebut akhirnya bisa terjadi gitu. Itu. Jadi orang connectedness, mereka memahami, menyadari, meyakini bahwa sesuatu itu terjadi dengan maksud gitu. Nomor 4, dia punya empati ya. Bakat kuat empati itu biasanya orang-orang dengan bakat kuat empati, orang-orang yang sangat peka. Dia bisa memahami perasaan orang lain, bahkan seakan-akan seperti mengalaminya sendiri, mengalami kejadiannya sendiri gitu. Hal tersebut menjadikan orang dengan empati kuat itu bisa memberikan respon terhadap orang lain ya, yang tepat ya, yang sesuai, karena dia betul bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Maximizer ya, maximizer itu orang yang inginnya menghasilkan sesuatu yang perfect gitu ya, yang sempurna, yang berhasil bagus gitu. Maximizer. Achiever ya, orang yang bekerja keras, ingin selalu berhasil mencapai setiap tujuan-tujuan kehidupannya, target-target hidupnya. Dan responsibility, orang yang sangat bisa diandalkan. Ini luar biasa ya. 7 bakat terkuat ini untuk melaksanakan pelayanan sebagai dokter bisa ya, bisa dilakukan ya, bisa dilakukan. Sekarang kita lihat dulu yang terlemahnya bagaimana, karena bagaimanapun untuk menjalankan peran aktivitas sebagai dokter dalam hal ini di pelayanan gitu ya, di pelayanan, maka 2 bakat yang sekiranya penting untuk dimiliki itu utamanya analytical ya, dan juga restoratif. Analytical itu memberikan kemampuan dokter untuk bisa mendiagnosa, mencari sebab akibat, bagaimana gejala-gejala ini muncul, penyakit ini muncul pada si pasien, itu dibutuhkan analytical kuat. Yang kedua, kenapa butuh restoratif? Karena dokter itu hakikatnya adalah memperbaiki sesuatu yang sedang tidak baik gitu ya, sakit dalam hal ini. Jadi memperbaiki sesuatu yang saat ini sedang tidak berfungsi normal. Nah, bakat restoratif lah yang membantu untuk bisa sabar, tekun, telaten untuk memperbaiki apa yang sedang tidak normal ini, untuk memperbaiki apa yang sedang sakit ini, untuk menyembuhkan apa yang sakit ini, seperti itu. Yuk kita lihat sekarang bakat terlemahnya. Bakat terlemahnya dari 28 sampai 34. 34 ada self assurance ya. Memang kalau dilihat self assurance-nya lemah ya, si klien ini memerlukan data ya, memerlukan pertimbangan lain selain pertimbangan dirinya sendiri untuk mengambil satu keputusan ya. Kemudian analyticalnya ternyata lemah teman-teman ya, sahabat semua, analyticalnya lemah sehingga kurang dorongan untuk, analyticalnya terlemah ya, kurang untuk dorongan melihat sebab akibat dari satu kejadian ya. Logikanya kurang kuat mendorong untuk mengambil satu tindakan. Kemudian ideation ya, kemudian restoratif ya, restoratifnya juga lemah ternyata. Jadi analytical, restoratif ya, dan tentu saja ideation yang didasari dengan analytical ini memang diperlukan untuk profesi dokter, karena di sana terkadang itu profesi dokter perlu melakukan tindakan yang berdasarkan data ya, berdasarkan riwayat ya, untuk kemudian dilakukan upaya restoratif ya. Ya, oke, melakukan ini ya, arranger, komen ya, komen ini pun penting, dan communication-nya juga masuk di area lemah ya. Ya, komen ini penting di dokter, utamanya kalau aktivitas dokter di sini berada di tempat yang mengharuskan si dokter menyampaikan hasil diagnosa yang mungkin saja keluarga klien, keluarga pasiennya tidak siap
ya. Jadi butuh kekuatan hati untuk bisa menyampaikan, dan dalam hal ini memang klien memiliki bakat komen lemah. Nah, dari beberapa bakat terlemah ini memang kita lihat kalau si klien, si Pak Dokter ini menjalani aktivitas sebagai dokter selama ini itu bukan karena dorongan bakat analytical dan restoratif, ya, pun juga bukan komen, ya. Nah, tetapi kenapa bisa smooth berjalan, ya? Bisa smooth berjalan karena ini beliau punya responsibility, punya connectedness, ya. Nah, beliau memahami bahwa punya kepekaan, ya, empati, ya. Beliau empati, peka sekali dengan orang yang sedang sakit. Ada tarikan untuk ingin melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai dokter. Karena beliau dokter, beliau mempunyai tugas untuk bisa menyembuhkan pasien, maka beliau berusaha untuk bisa menyembuhkan pasien dengan baik, ya. Nah, tapi semua itu berjalan bukan karena dorongan bakat analytical dan restoratif, tapi dengan dorongan bakat yang lain, ya, dorongan bakat yang lain. Kita menuju pada peta bakat sekarang. Oke. Ya, kita menuju ke peta bakat. Ini peta bakat, sahabat dan teman-teman semua. Peta bakat dari Pak Dokter tadi bisa dilihat area merah. Masih diingat, ya, merah, kuning. Merah itu terkuat, kuning itu kuat, putih itu biasa saja, abu-abu itu lemah, hitam paling lemah, terlemah. Dari sini kita bisa lihat bahwa area yang banyak berwarna kuning dan merah itu ada di area relating ternyata. Nah, sahabat dan teman-teman tentu masih ingat bahwa area relating ini adalah area yang bekerja bersama-sama dengan orang lain, gitu ya. Berhubungan dengan orang lain, dengan orang banyak, tetapi terkait dengan networking atau saling bekerja sama, gitu ya, saling berhubungan. Kalau yang di influencing ini mempengaruhi, gitu ya, yang bersangkutan mempengaruhi. Dan ternyata memang dari keempat area thinking talent ini, ya, area talent ini, ya, ada thinking talent, striving talent, influencing talent, dan relating talent. Yang banyak area terkuat, bakat terkuat dan kuat itu ada di area relating, kemudian influencing, ya, baru kemudian ada di area thinking dan striving dan thinking, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari sini sedang kita tahu, ya, bahwa aktivitas sebagai dokter itu membutuhkan pemikiran, ya. Selama ini terbantu dengan bakat learner dan input, karena memang yang bersangkutan ini suka sekali belajar, suka mengumpulkan informasi, ya. Jadi itu tarikan dorongan alamiah beliau untuk bisa bertahan. Dia punya dasar ilmunya, dasar ilmu sebagai dokter, punya background pendidikan dokter. Kemudian beliau melakukan aktivitas sebagai dokter itu karena dorongan achiever dan responsibility. Beliau ini merupakan pekerja keras yang bisa diandalkan. Beliau tahu profesinya sebagai dokter, dan dorongan bakat, responsibility, dan achiever ini betul-betul mendorong beliau untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, ya. Apalagi maximizernya bagus. Kenapa maximizernya bagus? Ini ada hubungannya, ya. Karena tidak ada keluhan dalam hal ini dari orang lain. Nah, artinya selama ini beliau melakukan tugasnya itu sebisa mungkin adalah sebaik mungkin, ya. Nah, berusaha memberikan pelayanan kepada kliennya sebaik mungkin. Hanya memang dorongannya dalam melaksanakan tugas sebagai dokter bukan dari analytical dan juga restoratif, di mana di sini ada pada area terlemah. Nah, ini tentu perlu diantisipasi. Nah, ini juga mungkin yang menjadikan Pak Dokter ini kemudian berpikir untuk meningkatkan jenjang karirnya ke spesialis yang lebih pas, ya, yang lebih pas dengan minat, bakat, dan potensinya. Yuk kita lihat apakah kita bisa membantunya. Tadi beliau menyampaikan bahwa ada 3 pilihan, yaitu spesialis kandungan, kemudian
spesialis dalam dan anak ya, dokter spesialis anak. Kalau dilihat ini wu-nya itu abu-abu, positivity juga abu-abu. Nah, jadi kalau dokter anak itu biasanya memang salah satu yang dibutuhkan adalah bisa menghangatkan suasana gitu ya, bisa menarik perhatian si anak sehingga si anaknya itu bisa berkenan untuk dilakukan pemeriksaan dan seterusnya. Nah, itu tentu saja butuh wu dan positivity yang kuat lah ya, kuat atau terkuat. Nah, di sini lemah. Nah, kalau dilihat dari sini memang sepertinya untuk spesialis anak ini dipertimbangkan untuk tidak dipilih dulu. Disarankan untuk tidak dipilih dulu. Yang kedua, apa tadi? Spesialis penyakit dalam. Spesialis penyakit dalam sama, kalau orang datang dengan penyakit dalam ya, logikanya adalah ada yang perlu diperbaiki, ada yang sakit di sana ya, ada yang sakit dan membutuhkan analytical yang kuat untuk spesialis penyakit dalam ya. Anak pun seperti itu ya, anak pun biasanya datang karena dia sakit ya, karena dia sakit dan itu butuh analytical. Selain juga wu dan positivity untuk membuat pasien anak tersebut nyaman ya. Dalam hal ini analytical itu dibutuhkan untuk klien dengan pasien, dalam hal ini ya, pasien dengan penyakit pada anak dan penyakit dalam. Kalau secara analitikalnya lemah dan hanya mengandalkan learner dan input yang dimiliki ya, mungkin selama beberapa waktu yang pendek bisa terus dijalani ya. Tetapi kalau dalam kondisi yang membutuhkan gejala dan tanda atau gejala atau simptomnya itu rumit, kemudian membutuhkan pemikiran yang mendalam ya, karena interactionnya di sini juga putih, analitikalnya hitam, maka ini akan menjadikan ketidaknyamanan ya pada si klien ini, kepada dokter muda ini, karena dia akan melakukan pekerjaan yang dia lemah ya, maka sungguh akan melelahkan tentu saja. Nah, bagaimana dengan penyakit kandungan? Nah, penyakit kandungan apakah tidak mendiagnosa? Mendiagnosa tetap. Nah, hanya yang didiagnosa umumnya memang tidak sebegitu luas dibanding dengan penyakit anak dan penyakit dalam ya, karena permasalahannya adalah permasalahan reproduktif ya untuk dokter spesialis kandungan. Jadi yang umum untuk dokter spesialis kandungan meskipun dibutuhkan analytical tapi masih memungkinkan untuk bisa diambil, mengingat di situ juga ada adaptability. Jadi meskipun diagnosanya sama, ibu itu infartu atau memang sudah saatnya untuk melahirkan, nah nanti sekiranya terjadi kegawat daruratan atau ada kejadian patologi ya, atau kejadian yang tidak normal, itu bisa ditolong dengan bakat kuat adaptability di sini ya. Hal-hal yang sekiranya terjadi yang tidak direncanakan, tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan, itu bisa dihandle dengan bakat kuat adaptability ya. Untuk spesialis kandungan juga dibantu adanya relator, adanya harmoni ya, sehingga klien ibu bersalin, ibu hamil bisa berasa nyaman ya, bisa berasa nyaman kalau berinteraksi dengan Pak Dokter. Kita lihat sekarang untuk potensi kekuatan ada caring, selling, punya kemampuan untuk menjual satu produk atau satu pelayanan ya. Produk tidak selalu barang ya, bisa juga jasa ya. Caring tadi sudah oke, spiritualizing, serving, volunteering, teaching juga oke ya, cooperating, relating, assisting, building, representing, counseling. Yuk. Teaching ini muncul karena tadi di bakat ada learner dan input tentu saja ya, meskipun di communicationnya di sini ada abu-abu, tapi learner dan inputnya
kuat, sehingga ada juga developer kuning ya. Nah, ini membentuk teachingnya juga bisa menjadi potensi kekuatan. Nah, dari sini kita menuju pada strength cluster map. Saya akan besarkan sedikit strength cluster mapnya. Strength cluster mapnya si Bapak ini bisa dilihat, ini ada PSS dan PSP. PSS itu statementnya klien ya, bahwa saya kuat di mana, itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan minat klien. Sedangkan PSP berdasarkan bakat ya. Kita lihat area yang merah. Yang merah memang banyak di atas ya, sedangkan yang di bawah ini sedikit sekali. Ini menunjukkan bahwa memang area nyaman si Bapak dokter ini adalah kalau dia berinteraksi dengan orang lain, utamanya ada di area S ini, serving ya. Serving ini ada dua potensi kekuatan di sana, tipe kekuatan, yaitu take care ya, caretaker ya, caretaker, dan serve, melayani sendiri. Nah, aktivitas-aktivitas seperti caring ya, kemudian spiritualizing ya, counselingnya juga oke ya, kemudian assisting, greeting ya, informing, serving, ini oke ya, bisa dilakukan oleh klien ya, meskipun komunikasinya abu ya, tapi bisa dilakukan untuk menjadi seorang konselor ya. Ini konselingnya bagus, jadi dokter yang konselor gitu. Nah, dokter yang health education gitu ya, jadi memang mengarah ke pendidikan kesehatannya ya, seperti itu, promosi kesehatannya. Nah, itu sepertinya kalau melihat dari strength cluster map cukup cocok untuk diteruskan dalam pendidikan lanjutnya ya, untuk S2 bisa melanjutkan ke jenjang S2-nya ya, kalau memang nanti pilihannya tidak ke spesialis. Kalau ke spesialis nanti bisa ke ini kalau consulting putih ya. Nah, di sini teachingnya juga kuning ya, teachingnya juga kuning. Kemudian di sini tadi counselingnya juga kuning, ada caring, spiritualizing. Jadi pilihan untuk studi lanjut tadi selain mungkin dipertimbangkan spesialis, dipertimbangkan juga untuk mengambil pendidikan S2-nya ya, S2-nya bisa di medical record-nya atau mungkin di manajemen rumah sakit, seperti itu mungkin bisa dipertimbangkan. Nah, melihat memang area pelayanan itu cukup banyak yang kuat seperti itu. Iya, memang suka olahraga, nah ini mungkin juga bisa dipertimbangkan untuk mengambil pendidikan lanjut yang terkait dengan olahraga. Ya, sehingga seneng dong ya beraktivitas, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tapi pada area yang benar-benar gue banget, benar-benar sesuai gitu ya, benar-benar yang kita suka, kita enjoy, kita mudah melakukannya dan kita bagus saat melakukannya, seperti itu. Terakhir kita menuju ke personal branding dari ST30. Nah, ini personal brandingnya. Nah, dari 30 ST30 kita dapati di sana ada personal branding, caretaker, seller, server, operator, dan ambasador. Nah, ini memang kalau melihat dari ambasador, sekiranya si klien ini mengambil pendidikan S2 ya, jenjang pendidikan yang lebih tingginya S2, kemudian menjadi manajerial suatu rumah sakit ya, kemudian menjadi perwakilan ambasador dari rumah sakit tersebut, itu sesuai dengan personal branding si klien ini, si bapak dokter ini. Beliau pun memiliki personal branding seller, jadi bisa karena dia ambasador, dia pun mampu menjual ya pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut, seperti itu. Caretaker, dan untuk di pelayanan pun masih bisa dengan bantuan bakat-bakat
kuat yang dia miliki dan mensiasati bakat-bakat lemahnya yang tadi sudah saya paparkan di awal. Ya, demikian untuk uraian hasil talent mapping assessment dari klien kita, dokter muda yang masih galau untuk mengambil pendidikan jenjang yang lebih tinggi, apakah spesialis penyakit dalam, spesialis anak, atau spesialis kandungan. Kalau pilihannya dari ketiga ini, maka saya sarankan dari hasil talent mapping untuk spesialis penyakit kandungan yang area pengambilan diagnosa itu tidak begitu luas, tidak seluas pada penyakit ya, baik anak maupun penyakit dalam. Pilihan lainnya mungkin studi lanjut pilihan yang lain bisa dipertimbangkan, yang seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada hasil TMA ya, area-area terkait bidang yang disukai seperti olahraga tadi, kemudian area-area terkait peran personal branding yang tadi sudah saya ulas, ambasador ya, kemudian seller ya, di bidang kesehatan tentu saja ya. Baik, saya kira demikian. Bakat, potensi, minat, kekuatan yang sekiranya bisa dijadikan pertimbangan oleh klien pada kasus kita kali ini, yaitu seorang dokter yang sedang bingung untuk pilihan studi lanjutnya. Terima kasih, semoga cukup bisa mendapatkan gambaran dan bermanfaat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.